Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pujilah nama Tuhan untuk kesempatan yang diberikan lagi buat kita sama-sama berkumpul, melanjutkan pelajaran kita dari buku Everlasting Covenant. Kita ada di chapter 24. Mau menyapa saudara-saudara di Amerika, selamat sore, selamat sahabat di sana. Sebentar lagi akan tutup sahabat. Selamat pagi buat kita yang ada di Indonesia. Puji Tuhan, uh, dari waktu ke waktu dengan kita belajar firman Tuhan ini banyak hal-hal yang mungkin dulu sudah kita pernah baca tapi tidak dalam pengertian. Mungkin dulu kita sudah pernah dengar tapi tidak dalam pengertian yang benar. Dan saat ini lebih dipertajam oleh Tuhan. Di chapter-chapter yang lalu kita sudah belajar bagaimana ketika kita mengakui Tuhan dalam segala perkara dan meninggikan Dia selalu, dan kita menyadari setiap situasi perjalanan kehidupan kita itu adalah karena Tuhan, ya. Dan itu berlaku, ya, ketika istilahnya kita datang dan menyerahkan kehidupan kita, ya. Walaupun di sisi lain uh, ada masa-masa dalam kehidupan kita yang tidak kita serahkan kepada Tuhan, toh Tuhan juga menjadi uh, apa namanya uh, menjadi sumber belas kasihan, ya, dalam dosa dan pelanggaran kita, ya, hidup-hidup dalam kehidupan mungkin masa lalu saudara-saudara dan saya juga punya pengalaman-pengalaman di mana kita hidup sesuka hati kita tanpa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ya, dan Tuhan masih tetap mengasihi kita. Tapi ingat bahwa itu tidak akan selamanya seperti itu, ya, karena ada masa uh, ada masanya akan selesai di mana Tuhan, ya, Michael akan selesai di dalam pekerjaannya sebagai perantara kita dengan Bapa, sebagai imam. Dia akan meletakkan jubah keimamatannya digantikan dengan jubah uh, penghakimannya, jubah sebagai seorang raja untuk menghakimi kita akan tiba. Jadi diberkatilah kita semua yang haus dan lapar akan kebenaran. Berkatilah kita yang mau datang selalu menyerahkan kehidupan kita dan mengakui Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk uh, Pendeta Jeki yang sudah mendoakan kesaksian tadi dan Bible study kita. Jadi kembali lagi di sini kita belajar bersama-sama, dan sebagaimana dari dulu sering kami ulang-ulangi bahwa kita di sini hanya sebagai narator, ya, yang menyampaikan, dan kita juga butuh masukan tambahan dari saudara-saudara dalam pelajaran ini. Kemarin chapter 24 ini sudah diawali oleh Brother Lauri di hari Kamis pagi, ya, kalau tidak salah. Dan sudah dibahas sedikit, kita review apa yang kemarin sudah dibahas, ya. Saya mau baca sedikit, ya. Jadi berdasarkan Roma 5 ayat 20 dan 21 ini dibilang, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Ini inti dari apa yang kita bahas tentang masuknya hukum, ya. Ini ayat inti yang kita pelajari. Jadi ketika ada hukum Taurat itu dinyatakan pada saat itu, ya, itu seakan-akan terlihat bahwa
dosa itu bertambah banyak. Ya, saya mau ambil gambaran apa ya? Contoh di penyakit mungkin sarampa ya, saudara-saudara. Ada kan kalau sarampa apa sih bahasa Indonesianya? Eh, Mungkin ada yang ingat bahasa Indonesia dari penyakit sarampa ini. Kalau Manado kita bilang cacar ya, cacar dia bintik-bintik merah yang banyak itu. Ya, nah, kadang-kadang kan dia cuma kalau lihat sekilas tidak kelihatan, ya. Tetapi ada satu faktor yang akan membuat itu lebih lebih nampak keluar, lebih nyata, lebih kelihatan. Dulu di beberapa tahun lalu, 2018 ya kalau nggak salah, kami sekeluarga mengalami, saya, istri dan cucu, kami mengalami apa namanya uh, sakit yang namanya skebis. Mungkin saudara-saudara tahu ini yang ada gatal-gatal di seluruh tubuh dan dia apa namanya bentuknya kayak ular di dalam itu. Jadi ada di bawah itu ada kutu, kutu skebis itu yang masuk di bawah kulit dan membentuk seperti jalan dan itu ada di sekujur tubuh dan sangat sakit. Dan itu kalau lihat eh, sekilas tidak terlalu nampak, tapi ketika kami menggunakan cuka, cuka itu kita tempelkan di situ, wah dia lebih keluar semua, lebih keluar itu, lebih nampak lagi di tangan, badan, leher, seluruh sekujur tubuh ya. Nah, uh, kalau kita kembali ke Roma 5 ayat 20-21 ini seperti itu ya. Hukum sebenarnya sudah ada sebelum ini yang kita akan bahas ya. Hukum sebenarnya sudah ada sebelum itu di establish di apa namanya di Sinai ya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana Abraham dulu. Ada ayatnya juga ya menyatakan bahwa hukum itu sudah ada. Jadi ketika hukum Taurat di Sinai ini disampaikan ya, dosa ini lebih menyala istilahnya, lebih keluar. Itu yang kemarin sempat dibahas. Nah, ini kita lihat ya. Tujuan masuknya hukum Taurat di Sinai adalah pelanggaran bertambah banyak ya. Supaya pelanggaran bertambah banyak artinya bukan mengada-ada gitu loh. Bukan mengada-ada karena hukum ada tiba-tiba ada jenis baru pelanggaran muncul. Bukan seperti itu. Tetapi memang pelanggaran sudah ada, lalu ketika hukum itu ada, dia lebih lebih nyata. Ya, ketika hukum itu diestablish, dia lebih nyata. Supaya pelanggaran bertambah banyak, bukan supaya dosa makin bertambah. Justru hukum keluar, ya seperti cermin ya. Borok saya di muka saya banyak kan. Saya lebih lebih bisa melihat borok di muka saya, luka-luka itu, cacar itu dan segala macam kotornya saya ini ketika ada hukum. Itu bisa saya lihat. Tapi ketika hukum belum ada, ya, atau tidak terlihat hukum itu lebih jelas, kita tidak melihat bahwa kita sebenarnya saya ini sudah berdosa, ya seperti itu. Nah, karena kita diperingatkan untuk tidak terus berbuat dosa agar kasih karunia semakin berlimpah, maka jelaslah bahwa Allah yang adil tidak akan dengan sengaja menambah dosa agar ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan lebih banyak kasih karunia-Nya. Tidak seperti itu ya, bukan dosa itu lebih banyak. Dosa sudah ada, saudara. Tapi melalui hukum dia lebih nyata. Nah, hukum Taurat bukanlah dosa, tapi memiliki efek dengan kebenarannya sendiri, menyebabkan dosa nyata adalah dosa. Cinta yang sudah kita bahas ya. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi, keadaannya sebagai dosa. Nah, oleh karena itu tujuan dan masuknya hukum Taurat di Sinai adalah untuk membuat dosa yang telah menjadi lebih menonjol dalam sifat dan tingkatannya yang sebenarnya sehingga kasih karunia Allah yang berlimpah dapat dihargai sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Jadi kalau kita dulu bahas di buku Kabar Kesukaan ya, di mana ada salib ya, di mana-mana ada salib, di mana-mana ada kutuk ya. Tapi di situ juga ada di mana-mana ada kutuk, di situ juga di mana-mana ada salib. Ini sama halnya ya. Jadi ada dosa
Kasih karunia itu tidak jelas juga bisa kita lihat, ya. Jadi ketika ada hukum, kasih karunia kita juga bisa lihat, dosa itu juga kita bisa lihat, tapi salib juga itu akan lebih menonjol. Ini maksud yang sudah sempat dibahas kemarin, ya. Kita lihat apalagi yang boleh direview di sini. Nah, ini ayatnya, Kejadian 26 ayat 5, ya. Oleh karena itu, ayatnya yang di bawah, saya mau baca kutipan di atas, ya. Roma 5, 13b. Oleh karena itu, hukum Taurat juga sudah ada di dalam dunia sebelum diberikan di Sinai, dan juga setelahnya. Karena dosa itu tidak diperhitungkan kalau tiada ada hukum Taurat. Ini ayat di Kejadian 26 ayat 5 juga menyatakan bagaimana hukum itu sudah ada sebelumnya. Kepada Ishak Tuhan berkata, Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum. Jadi tidak ada argumen, ya saudara-saudara, bahwa hukum sebenarnya sudah ada. Juga kita bisa lihat jelas waktu ketika Lucifer, ya, diusir keluar dari surga, ya, di mana ada kesombongan di sana, ada cinta diri di sana, dan itu semua pelanggaran hukum. Berkat yang diterima Abraham adalah pengampunan dosa, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum dia bersunat. Jadi pertemuan kemarin kita sudah bahas ini. Hukum yang sama telah ada sebelum waktu itu dengan efek yang sama, yaitu menunjukkan kepada manusia bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Dan semua kebenaran yang dituntut oleh hukum Taurat dan semua yang mungkin dimiliki oleh setiap orang telah dimiliki orang-orang yang beriman, yang mana Henok dan Abraham merupakan contoh-contoh yang menonjol. Luar biasa, ya. Saya seorang yang sangat mengagumi Henok, ya. Perjalanan imannya itu, perjalanan kerohaniannya sampai dia boleh terangkat dan berada di surga, itu menjadi apa namanya, satu perenungan saya sepanjang masa, ya. Mulai dari saya mengerti beberapa tahun lalu Henok menjadi satu apa namanya, cerita Henok, pengalaman Henok, berulang-ulang kali saya baca cerita Henok ini dari Alpha Omega, ya, buat, dan tidak pernah saya merasa bosan dengan cerita Henok ini. Jalanannya di mana dosa yang cukup besar di zaman dia, tapi dia boleh melayani orang lain, ya. Dia boleh tetap hidup terhubung dengan Tuhan, bergaul selama 300 tahun lebih, ya. Dan artinya pengalaman Henok bisa jadi pengalaman saudara dan saya, ya, di mana dia terus terhubung dengan Tuhan. Makanya saya senang sekali mengulang-ulangi bahasa ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita terhubung dengan Tuhan, ya. Sehingga saya melihat dari gambaran Henok, beberapa kali juga saya sering ungkapkannya, orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, langkah kakinya selalu dipelihara oleh Tuhan, ya. Ketika ada di persimpangan jalan untuk apa istilahnya, memilih, aduh, mana ya saya mau ambil, begitu kan? Kita ada pilihan kan? Tapi karena kita terhubung dengan Tuhan, ya, pengaruh itu ada. Ya. Sekali lagi Tuhan tidak memaksakan, ya, tetapi pengaruh dari hubungan kita dengan Tuhan itu, sebagaimana setan juga mempengaruhi saudara dan saya untuk melakukan pelanggaran dosa, ya, untuk kuat di dalam niat kita melakukan dosa. Tuhan juga memiliki hubungan kita dengan Tuhan juga memiliki pengaruh untuk memilih apa namanya, kebenarannya daripada melakukan kesalahan. Jadi itu. Jadi tidak semata-mata kuasa memilih yang Tuhan berikan itu uh, apa ya, saya bilang uh, bisa dikatakan mutlak, ya. Tapi begini, membedakan kehidupan yang diserahkan, ya, kepada Tuhan dan kehidupan yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Itu aja bedanya. Jadi di dalam hal kuasa memilih pun itu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tanda keagungan dan keadilan Tuhan, ya, adalah
uh, boleh dikatakan tidak ada uh, sama sekali intervensi Tuhan di dalam kalau saudara mau pilih ya. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam apa namanya kebenaran Tuhan itu sebagaimana Abraham dijustify, disucikan Tuhan, dibenarkan Tuhan, ya. Apa namanya? Begitu juga orang-orang yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Kecenderungan kepada melakukan kebenaran itu tentunya lebih tinggi. Terpujilah nama Tuhan untuk setiap perkara-perkara ini, ya. Baik, saudara, saya pikir itu yang jelas ya tentang kemarin yang dibahas. Oh, ini juga tidak ada peristiwa. Ini adalah efek yang dihasilkan oleh keadaan yang menyertai pemberian hukum Taurat. Kita tahu ada hal-hal yang seperti gempa bumi ya. Di sini tidak ada peristiwa keagungan dan kuasa yang begitu dahsyat yang pernah disaksikan manusia. Tidak ada juga yang seperti itu yang pernah dilihat sejak saat ini. Sejak saat itu ya. Peristiwa pemberian hukum Taurat di Sinai akan disejajarkan dan dilampaui hanya oleh kedatangan Kristus yang kedua kali. Artinya ketika Tuhan Yesus datang, peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi di Sinai itu akan terjadi lagi, ya bahkan lebih dahsyat lagi. Dan karena apa? Tuhan betapa agung hukum-hukumnya, betapa mulianya Dia, sehingga bangsa Israel pun tidak berani melihat ya. Mereka bilang mereka bilang bahwa kalau sampai mereka melihat peristiwa itu mereka akan mati kalau mereka melihat Tuhan. Ya. Jadi ini yang kemarin sudah sempat kita bahas. Oke, baik, saudara-saudara, kita masuk di kita uh, tentunya pernah baca juga ini kemarin dibahas juga bagaimana kedatangan Tuhan, ada sangkakala berbunyi, ya, peristiwa bumi goncangkan. Oke, kita ada di pelayanan kematian. Saya mau baca ya. Jadi itu tadi review yang kemarin. Sangat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat 1 Korintus 15 ayat 56. Nah, hukum membuat dosa menjadi nyata. Tadi kita sudah bahas ya pertemuan yang kemarin dan ini ditekankan lagi ya. Hukum Taurat masuk dengan tujuan untuk membuat dosa-dosa manusia terlihat dengan jelas. Dosa yang dilalaikan dan yang kuasanya tidak kita sadari karena kita tidak pernah berpegang melawannya. Jadi ketidaksadaran kita akan pelanggaran-pelanggaran dosa itu karena kita merasa biasa-biasa aja, ya. Contoh, ini kebiasaan ya, kebiasaan dari saya pernah lakukan juga dan dari beberapa orang yang saya kenal dalam perjalanan misalnya, janjian ya, misalnya Brother Arthur mau saya jemput, nanti Brother Arthur telepon saya, Brother ada di mana? Kan gitu. Saya bilang, oh ya, saya sudah dekat. Padahal saya baru mau keluar rumah. Ya, atau padahal saya baru jalan. Sementara yang saya harus jemput Brother Arthur sekitar ada setengah jam baru tiba di tempat dia. Tapi ataupun kalau lagi di jalan, misalnya ada satu tempat, contoh Manado, jemputnya di Manado, saya dari Unclub Air Madidi, telepon, posisi di mana, brother? Saya bilang, oh sudah dekat, sudah di Pal 2, padahal saya masih di Sukur. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang kita anggap biasa saja. Ya. Kita tidak merasa itu satu kebohongan, tidak merasa kita berbuat dosa melalui ungkapan-ungkapan seperti itu, di mana posisi kita yang tidak sesuai dengan perkataan kita. Salah satu contoh ya. Tapi ketika kita belajar kembali firman Tuhan ini, kita diberikan lagi apa namanya
penjelasan yang lebih dalam dan kita melihat itu terlihat dosa kecil. Bohong-bohong itu bukan tidak menyakiti hati orang, ya. Kita tidak menyebabkan kerugian yang besar secara material, ya, dalam hal itu, atau mungkin secara kejiwaan, ya. Saya menyampaikan itu ke brother Arthur tidak membuat brother Arthur gila atau dia uangnya kurang atau kehilangan keuangannya gara-gara saya bilang, oh saya masih posisi di sini. Tetapi ketika kita belajar ini, itu hal kecil yang kita anggap bukan dosa. Tapi hukum ini lebih menyatakan, men, itu pelanggaran hukum, itu dosa. Terlihat kecil. Tapi apakah ada ukuran Tuhan dosa kecil dan dosa besar? Apakah ada dosa putih dan dosa hitam? Itu kan. Munculnya ke dalam kehidupan dan aktivitas ketika hukum Taurat masuk. Dosa yang dilalaikan dan yang kuasanya kita tidak sadari karena kita tidak pernah berpegang melawannya. Ya, kita tidak pernah menganggap dosa itu dosa. Kita tidak pernah menggumuli bahwa Tuhan, saya tadi sudah bohong. Ampuni saya yang merasa itu bukan dosa. Nah, ketika ini diulang-ulangi oleh pertolongan Roh Kudus, oleh pertolongan Tuhan, kita akan melihat ini dosa loh bohong-bohong begini. Hal kecil sih, dampaknya nggak besar sih. Saya pernah bertanya tentang dosa perselingkuhan atau dosa berzina yang dilakukan oleh anggota jemaat. Apa yang membedakan ya ketika orang berdosa ya itu tidak akan pernah dibawa ketika saya berdusta ya itu tidak akan pernah dibawa di majelis jemaat, majelis gereja atau bahkan pendeta ya untuk menjadi satu polemik di dalam jemaat ya lalu harus ada istilahnya apa uh, saya lupa istilahnya itu di jemaat kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu pendeta masih ingat apa disiplin ya. Kalau saya berdusta saya tidak akan dibawa di majelis untuk tapi kalau saya berzina ya itu akan dibawa di jemaat dan akan dibahas, didoakan dan akan kena istilahnya disiplin ya macam-macam disiplinnya 3 bulan atau 6 bulan mungkin tidak boleh melayani di dalam gereja ya hanya boleh hadir datang berbakti tapi tidak diizinkan melayani contoh-contohnya. Saya tanya pada sahabat saya seorang pendeta, apa yang membedakan? Dan dia memberikan satu gambaran yang indah, yang bagus, yang mudah saya mengerti. Dia cuma bilang begini, brother, kapas 1 kilo dan batu 1 kilo dijatuhkan di kaki, mana yang sakit? Mana yang lebih sakit? Saya bilang ya tentunya batu. Dia bilang itu sama halnya. Jadi efek sosial ya secara sosial itu cukup dampaknya cukup tidak baik. Oleh sebab itu ada hal-hal yang harus diambil oleh majelis gereja. Ya. Kalau berbohong ya atau mungkin menipu atau mungkin tidak hormat kepada orang tua itu tidak dampaknya tidak seperti ketika dosa-dosa perzinaan terjadi. Itu yang membedakan. Ya. Tapi sekali lagi di sini hukum lebih dinyatakan. Ya. Hukum lebih menyatakan dosa itu. Tanpa hukum Taurat, dosa mati. Hukum Taurat menyatakan dosa dalam karakter dan besar yang sebenarnya, ukuran yang sebenarnya, ya lebih terlihat oleh hukum. Dan mempersenjatai dosa dengan kuasanya yaitu kuasa maut. Oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa untuk menunjukkan dosa dan untuk menunjukkan kekuatannya yang mengerikan adalah satu-satunya tugas hukum Taurat. Kita tidak akan pernah melihat bahwa dusta itu adalah dosa yang mengerikan tanpa hukum Taurat dinyatakan. Oke, sejauh ini saudara-saudara ada dua judul kecil di sini. Adakah tambahan dan masukan dari saudara-saudara? Mungkin ada pertanyaan.
Silakan. Baik, kalau belum ada, kita lanjut ya. Hubungan dosa dan kematian. Tetapi maut itu datangnya dari dosa. Selama seperti dosa, maaf saya ulangi ya. Tetapi maut itu datangnya dari dosa. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12 ya. Kemana dosa pergi, ke situ maut pergi. Dosa tidak hanya membawa kematian dalam perjalanannya, tetapi juga membawa ke dalam jiwa. Dosa dan maut tidak dapat dipisahkan. Masing-masing adalah bagian dari yang lain. Tidak mungkin kita membuka pintu terlalu lebar sehingga dosa dapat merayap masuk dan menutup pintu kematian. Janganlah membuat celah yang terlalu kecil. Jika celah itu cukup besar untuk menerima dosa, maka maut pun akan masuk. Artinya, ketika uh, melalui hukum dosa ini tampak lebih jelas, biarlah itu terjadi seperti itu. Nggak bisa setengah-setengah. Ya. Jangan membuat celah yang terlalu kecil. Jika celah itu cukup besar untuk menerima dosa. Jadi kemana dosa pergi, ke situ maut pergi. Bicara tentang kematian, saudara-saudara, saya ingat sekali papa saya memberikan uh, ilustrasi tentang pilihan. Jadi dulu waktu kami kecil ke sekolah itu di Balikpapan, diantar dengan mobil sama papa ya, diantar. Dan sebelum kami ke sekolah kita ada renungan pagi. Dan sering papa bilang bahwa ketika kita berdoa dan menyerahkan kehidupan kita hari ini, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tapi waktu kita mau jalan, kita berdoa, Tuhan bimbingi perjalanan kami, biarlah kami tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa kurang satu apa-apa. Lalu di dalam perjalanan, malaikat Tuhan menjaga dan melindungi kita. Ya kan? Kita menyerahkan perjalanan kita kepada Tuhan. Nah, proses perlindungan Tuhan dalam perjalanan kita melalui malaikat-malaikatnya itu sedang berjalan. Ketika kecepatan kendaraan kita 60 km per jam. Tapi ketika jarum atau digital number dari kendaraan kita itu menunjukkan 120 ya atau 140, di situ sudah masuk dalam ranah pilihan ya. Tuhan Tuhan tidak bisa lagi, istilahnya Papa kasih gambaran yang agak vulgar. Dia bilang, ya, malaikat tidak bisa jaga kalau kamu bawa kendaraan. Kalau kamu nyetir yang tadinya berdoa 60 km per jam Tuhan jaga, tapi kalau sudah 140 atau 120, artinya mobil lari kencang itu seperti seperti gila, ya. Itu Tuhan tidak bisa jaga lagi. Artinya itu pilihan kita. Nah, jadi inilah ketika firman Tuhan kita belajar sama-sama kita melihat bagaimana melalui firman ini, melalui hukum ini dinyatakan lagi jijiknya dosa, bahayanya dosa, ya, dan bagaimana dosa itu sebenarnya harus dibenci, ya, oleh apa dinyatakan melalui hukum Taurat. Oke, hubungan dosa dan kematian, ada yang mau tambahkan, saudara, dari penjelasan yang ada, atau ada yang saudara-saudara lihat dari kutipan-kutipan ini? Oke, kalau mari kita lanjut ya. Hukum Taurat membangkitkan murka. Oops, ini dia agak turun.
Karena dosa sudah ada sebelum hukum masuk di Sinai. Ayatnya tadi di atas ya. Masuknya hukum menyatakan kutukan karena ada tertulis. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kutukan itu adalah maut. Karena itu adalah kutukan yang Kristus tanggung bagi kita. Oleh karena itu jelaslah bahwa pemberian hukum dari Sinai adalah pelayanan kematian. Hukum Taurat membangkitkan murka. Semua keadaan yang hadir menyatakan fakta itu. Guntur, kilat, api yang melahap, ya, gunung yang berasap dan bumi yang berguncang, semuanya berbicara tentang kematian. Ya, Gunung Sinai yang merupakan simbol pelanggaran hukum ilahi adalah kematian bagi siapapun yang menyentuhnya pada waktu itu yang luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut kutipannya, saudara, dulu ada peristiwa tsunami ya 2004 ya, Desember kalau nggak salah. Dan luar biasa kematian yang terjadi, di mana air naik sapu bersih pemukiman penduduk di Aceh ya dan beberapa negara di pesisir Asia Asia Barat itu ya, termasuk Thailand bahkan sampai di Afrika. Dan sebelumnya diawali gempa bumi. Dan kami yang ada di sini tentunya tidak saya ada di mana waktu itu di Bali ya. Kami tidak merasakan apa-apa. Ya. Tapi orang-orang yang ada di tempat waktu itu di daerah Aceh sana, karena titik gempanya dekat dengan Aceh ya, sekitar 45 kilo ya, dan ada di kedalaman berapa meter. Lalu orang-orang di sana dengan lihat video-video lokal yang dibuat pada waktu itu sangat ketakutan, mereka melihat kematian ya terjadi di sana ya, dan banyak apa istilahnya mayat-mayat yang berserakan di jalan, bahkan yang sedang mengapung saat proses terjadi tsunami. Nah, peristiwa ini yang barusan kita baca, ya, hukum Taurat membangkitkan murka, ya, dan sebagaimana gempa bumi, gunung berguncang dan segala macam yang terjadi di Sinai, ya. Gunung Sinai merupakan simbol pelanggaran hukum ilahi. Jadi memang kelihatan bahwa dengan hal ini ada kematian, ada maut. Tidak perlu penghalang di sekitar gunung untuk menjauhkan orang-orang setelah suara Tuhan yang mengerikan terdengar memproklamirkan hukumnya. Karena ketika mereka mendengar dan melihat, mereka gemetar dan berdiri jauh-jauh dan bahkan berkata, jangan Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Itu dahsyatnya suara Tuhan pada waktu itu. Ya. Dan kalau kita lihat suara Tuhan melalui Alkitab, ya, juga dahsyat tentunya, di mana hukum dinyatakan. Oke, saudara-saudara, ada tambahan di sini. Hukum Taurat membangkitkan murka. Pernah ada yang menyatakan seperti ini. Seorang dari Manado, dia menyatakan bahwa begini. Coba lihat di apa namanya Jogja, Yogyakarta beberapa waktu yang lalu ada gempa bumi. Ya beberapa tahun lalu gempa bumi itu mungkin sekitar 5,6 skala Richter. Ya, dan banyak bangunan rubuh. Ya, ada banyak yang mati juga pada waktu itu. Lalu dia bilang, coba lihat di Lombok, ya terjadi gempa bumi di sana, ya 6,5 skala Richter dan banyak kematian, banyak banyak bangunan-bangunan yang roboh, rumah-rumah yang roboh waktu peristiwa itu. Dan saya lupa ada beberapa tempat yang dia gambarkan lagi begitu parahnya.
Lalu terakhir dia tulis begini, coba lihat di Manado. Di Manado 7,9 skala Richter, tapi tidak ada satupun bangunan yang rubuh. Saudara-saudara, orang ini lupa bahwa waktu di Yogyakarta, titik gempa persis di dalam kota Yogyakarta. Ya. Waktu gempa di uh, Maumere, itu juga ada ribuan orang ya, sekitar 3 ribuan orang meninggal ya, dan menyebabkan tsunami. Itu gempa pas di titik utara kota. Jadi di utara kota Maumere itu, ya saya sering ada di sana, ada 2 pulau, dan salah satu pulau itu yang ada kandungan api di bawah yang jadi pusat gempa. Jadi sangat dekat sekali. Dan ribuan orang mati, terjadi tsunami juga. Lalu yang di Lombok 6,5 skala Richter itu juga titik gempanya pas di dalam Pulau Lomboknya. Jadi ada banyak kematian, ada banyak bangunan-bangunan yang rubuh. Manado yang 7,9 skala Richter itu titik gempanya bukan dalam kota Manado, makanya tidak ada yang roboh. Titik gempanya ada di selat antara Sulawesi Utara dan Halmahera, dan itu lebih dekat kepada Halmahera, ya 120 kilometer jauh di sana. Ya, jadi dia coba mau menyatakan bahwa ini loh, Sulawesi Utara ini dilindungi oleh Tuhan. Tapi kesalahan di dalam dia menghitung-hitung. Bagaimana biar cuma 4 atau 5 skala Richter, kalau dia jadi di titik dalam kota Manado, saya pikir habis semua rumah-rumah dan bangunan yang ada. Itu yang terjadi di Aceh, di Yogyakarta ya. Jadi kita tidak bisa sekedar untuk berandai-andai di dalam melihat ini. Tuhan bekerja melindungi kita, ya. Tapi Tuhan tidak bisa dibesar-besarkan melalui kebohongan. Tuhan tidak bisa dipuji-puji melalui satu kepalsuan, ya. Oke, baik. Ada tambahan di sini, saudara-saudara. Hukum Taurat membangkitkan murka. Belum ada, kita lanjut. Hukum yang dilanggar membunuh. Dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Roma 8 ayat 11 ya. Karena sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56. Mustahil ada hukum yang diberikan dapat memberikan kehidupan, tetapi tidak perlu ada hukum Taurat, dan ini akan kita lihat dengan jelas ketika dalam terang wahyu-wahyu yang diberikan kepada Israel, kita mempertimbangkan alasan yang lebih dalam. Mustahil ada hukum yang diberikan yang dapat memberikan kehidupan. Ya. Hukum yang dilanggar itu membunuh, saudara-saudara. Jadi bagaimana kita bisa melihat ini satu pelanggaran dosa? Ya. Contoh-contoh di waktu yang lalu, ketika kita terbiasa dengan melakukan dosa, kita tidak merasa itu dosa. Ya kan? Tapi ketika ini firman Tuhan diperhadapkan kepada kita dan kita lihat, wih, atau mungkin dulu kita pernah baca pelanggaran dosa itu adalah pelanggaran dosa, tapi kita tidak istilahnya merasakan itu adalah dosa. Tapi ketika satu waktu kita dituntun untuk datang kepada ketekunan mempelajari firman Tuhan, kita lebih melihat, astaga, ternyata yang saya buat di waktu-waktu lalu, atau mungkin sekarang saya masih lakukan ini, satu kekejian di mata Tuhan. Ya. Contoh dosa kesombongan. Kita tidak melukai orang dengan kesombongan. Orang tidak mengeluarkan darah dengan kesombongan kita. Ya. Orang tidak cacat, ya, atau mungkin tidak mati. Tapi kesombongan adalah dosa yang Tuhan benci. Salah satu dosa yang Tuhan benci. Jadi hukum yang dilanggar itu membunuh. Oke, saudara-saudara, apakah ada masukan dari saudara-saudara?
tambahan mungkin atau pertanyaan? Oke, baik. Kalau belum ada, mungkin bisa dilihat jelas ya, saudara-saudara. Mengapa hukum diberikan? Apakah Tuhan ingin mempermainkan manusia dengan memberikan kepada mereka hukum yang tidak akan membawa apapun kecuali kematian? Sama sekali tidak. Sungguh ia mengasihi umatnya dan tidak pernah ia mengasihi mereka lebih daripada ketika dari tangan kanannya keluar suatu hukum yang menyala-nyala bagi mereka. Jadi pemberian hukum dampak bentuk dari kasih Tuhan. Ya, pemberian hukum adalah bentuk dari bagaimana Tuhan memelihara kita. Oleh karena dengan hukum kita ada patokan, dengan hukum kita ada istilahnya ada ukuran. Ya. Kalau di saudara berlayar di tengah laut, saya dengan pengalaman saya ya sekitar kurang lebih 30 tahun berlayar itu, kalau saya membayangkan waktu saya ada di tengah laut terombang-ambing oleh ombak mungkin tidak besar, mungkin 1-2 meter, lalu saya tidak memiliki kompas. Di situ saya tidak ada ukuran, saudara-saudara. Saya mau kemana dan bagaimana. Ya, ya mungkin kalau orang-orang dulu itu, ya seperti suku-suku Bugis, ya mereka berlayar tanpa kompas, saudara-saudara. Kita tahu kompas ini sudah umurnya uh, ratusan tahun, ya, sudah ada sejak lama. Tapi bagaimana nelayan-nelayan dulu dan bahkan pada kapal-kapal pinisi yang dari Makassar bisa tembus di Surabaya atau bahkan sampai di Madagaskar. Itu ada ceritanya ya. Kapal pinisi Bugis yang panjang 15 meter itu lebar sekitar 5-6 meter itu bisa tembus sampai di Madagaskar. Ya, tanpa kompas di zaman dulu itu. Ya. Mereka mempelajari ilmu perbintangan. Jadi dengan melihat matahari, dengan melihat bintang, mereka tahu mereka mau kemana. Ya. Tetapi di zaman modern ini, banyak pelaut-pelaut yang di level-level bawah yang sudah menjadi kapten, ya. Karena pelaut itu ada beberapa level ya. Mulai dari istilahnya level 5, 4, 3, 2, 1. Kalau level 1 itu Marine Master. Di posisi keempat dan ketiga itu mereka mempelajari tentang, di level ketiga itu mereka mempelajari tentang ilmu perbintangan. Di situ mereka belajar tentang ilmu perbintangan ya, dan melihat alam, sehingga mereka bisa belajar bagaimana orang-orang dulu berlayar tanpa kompas. Tapi di zaman sekarang ini memang benar-benar tanpa kompas ya, karena belum dipunyai juga ilmu itu, ada di tengah laut ya, kita tidak tahu kita mau kemana. Bahkan ada beberapa kapal yang tenggelam dan orang-orangnya survive, masih mengapung. Mereka tidak tahu, mereka hanya bisa lihat, oh ini tengah hari, ini sudah mau masuk malam. Beberapa hari terapung ya, sampai ditemukan oleh tim penyelamat atau kapal lain. Mereka tidak tahu, mereka tidak bisa apa-apa, dan mereka tidak tahu arahnya kemana. Ketika hukum diberikan kepada kita, ini jelas kita bisa lihat, oh ini dosa loh, ya. Atau ketika dosa sudah terlanjur terjadi, sudah kita layani, baru datang kesadaran untuk ternyata ini dosa. Saya tadi sudah berdosa. Ya. Mengapa hukum diberikan? Oke, dari saudara-saudara ada tambahan? Silakan. Ya, kelihatannya Halo, ya, David.
Silakan, Sister Devi. Ya, jadi di sini kan subjudulnya mengapa hukum diberikan. Sorry. Kemudian dijelaskan apakah Tuhan ingin mempermainkan manusia dengan memberikan kepada mereka hukum yang tidak akan membawa apapun kecuali kematian. Jadi kalau kita perhatikan ini itu berarti hukum itu em, akan membunuh semua manusia ya, bukan Ya, membawa, tapi dia akan membunuh. Kita bisa kembali kepada cerita di Gunung Sinai bahwa waktu Tuhan memberikan hukum itu hmm, kedahsyatan Tuhan itu sangat mengerikan. ya, Jadi tadi di atasnya dibilang asap membumbung atau apa ya, ya, terus bumi bergetar, ya, terus sampai apa ini orang-orang Israel mengatakan apa tadi di, di atasnya, jangan, biar Tuhan jangan berbicara nanti kami mati. ya. Ini, Jadi ini ya, guntur, berasap, bumi berguncang, semuanya berbicara tentang kematian. Terus apa yang dikatakan bangsa Israel? Karena ketika mereka mendengar dan melihat, mereka gemetar dan berdiri jauh-jauh dan berkata, janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. ya, Ya Kak, boleh balik ulang di yang tadi. Ya, bukannya di, oh ini ya. Jadi hukum itu hanya akan membunuh manusia, membawa kepada kematian. Seharusnya ya, dari kejadian itu, karena memang manusia itu em, apa memang akan mati kalau di depan hukum Tuhan. Memang seperti itu. Apakah Tuhan mempermainkan manusia dengan memberikan hukum? Jadi kita melihat di sini bahwa tidak ya. Kita sudah dikasih tahu di pelajaran di atas bahwa hukum itu adalah supaya manusia melihat dosa itu dengan nyata. Jadi sama seperti em, Paulus mengatakan di dalam Roma 7 ayat, kita bacakan ya, Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Jadi itu ya. Jadi sebaliknya, dengan adanya hukum yang Tuhan berikan, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa apa itu keinginan. Kalau hukum Tuhan tidak mengatakan jangan mengingini. hmm, Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Jadi dengan adanya hukum ini, kita betul-betul lebih mengetahui dosa. Yang tadinya saya tidak, waktu belum ada hukum, Paulus mengatakan ya, saya tidak mengetahui apa itu jangan mengingini. Jadi waktu hukum dinyatakan, akhirnya sama yang tadi Kak Dolphin sudah jelaskan ya, saya bisa mengetahui dosa saya itu dengan jelas seperti apa. Bahkan kalau kita baca Roma 7 itu, dengan hukum Taurat, itu adanya hukum Taurat, malah dosa itu seperti dirangsang untuk keluar semua. Jadi dinyatakan semua, aduh betul-betul manusia itu memang mati, harusnya membawakan kematian. Apa maksudnya, hukum itu membuat manusia mati, dibunuh seperti di Gunung Sinai ya. Tetapi apakah Tuhan mempermainkan manusia? Tidak ya, sama sekali tidak. Sungguh ia mengasihi umatnya dan tidak pernah ia mengasihi mereka lebih daripada ketika dari tangan kanannya keluar suatu hukum yang bernyala-nyala bagi mereka. Aduh, itu yang kita mesti merenungkan, dan betul-betul kita harus um, tanamkan di dalam pikiran bahwa dengan hukum itu ternyata bukan untuk mempermainkan manusia atau untuk memang menghukum supaya manusia dibunuh ya, membawa pada kematian. Tapi supaya kita bisa melihat dengan dosa yang nyata yang keluar dari hukum itu dan menunjukkan dosa kita betul-betul ini dosa, dan ini dosa itu sangat mematikan, sangat mengerikan akibatnya. Jadi dengan kita mengetahui dosa kita, itu kita akan menyadari bahwa seperti waktu lalu ya kita sudah belajar bahwa sama seperti yang Paulus katakan dalam Roma 7 ayat apa 24 dan 25, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi um, dengan adanya hukum itu, kita harusnya manusia celaka bisa mengetahui bahwa aduh memang orang
sangat membutuhkan kasih karunia, maksudnya sama dengan Ya, yang di atas ya, kita akan menghargai kasih karunia itu. Memang kita manusia nggak bisa berbuat apa-apa karena hukum itu akan menghukum. Jadi maksudnya Tuhan memberikan hukum supaya manusia melihat bahwa itu kasih Tuhan, supaya dengan melihat dosa kita, kita menghargai kasih karunia itu. Jadi itu ya, hukum diberikan itu, aduh ini betul-betul adalah karena dia bilang sungguh ia mengasihi umatnya supaya orang manusia ini em, ya selamat no. Jadi itu ya, dari tangan kanannya keluar suatu hukum yang bernyala-nyala bagi mereka. Jadi itu hanya karena kasih Tuhan, makanya dia berikan hukum kepada kita dan kita menghargai kasih karunia itu. Terima kasih, Kak. puji Tuhan, Sister Devi. Terima kasih untuk penekanannya ya. Jadi benar memang eh, semua ayat Alkitab ini yang kita baca ini lebih nyata lagi keluar. Dan kalau kita renung-renungkan lebih dalam, kita akan melihat apa namanya jijiknya dosa, kesanggupan kita akan Tuhan tuntun untuk melihat jijiknya dosa, dan bahkan kita mungkin dituntun bagaimana sampai kita bisa akan membenci dosa. Ada yang lain, saudara-saudara? Ada tambahan dari saudara-saudara yang lain mungkin? Oke, belum ada ya. Kita lanjut ya. Untuk mengungkapkan anugerah yang berlimpah. Karena ingatlah bahwa meskipun hukum Taurat masuk supaya pelanggaran bertambah banyak, namun di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia bertambah banyak. Ya. Karena hukum Tauratlah yang membuat dosa bertambah banyak, di manakah besarnya dosa yang mengerikan itu dapat didefinisikan dengan lebih jelas selain di Sinai? Benar ya, saudara. Tetapi karena di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia bertambah banyak, jelaslah bahwa di Sinai kita dapat melihat dengan jelas betapa besarnya kasih karunia Allah, ya, mengungkapkan anugerah yang berlimpah, saudara. Uh, Saudara silakan bawa pemikiran saudara, ya, sahabat-sahabat sih, teman-teman, kepada bagaimana kalau hukum itu tidak diberikan di Sinai. Mungkin nanti kalau sudah dekat satu hari sebelum tanah Kanaan. Bagaimana kalau hukum itu nanti diberikan ketika Yesus datang ke dunia? Ya, 2000 tahun lebih kemudian. Saudara bayangkan berapa banyak ya uh, orang-orang atau manusia yang lebih kental lagi di dalam pelanggaran dosa. Ya. Atau kita bisa simpulkan bahwa Tuhan benar-benar tidak mengasihi kita sampai batas waktu di mana Tuhan memberikan hukum itu. Tapi kalau di Alkitab itu jelas, ya, mulai dari peristiwa uh, Taman Eden, ya, bahkan mundur lagi kepada peristiwa Lucifer, ya, hukum sudah ada di situ. Peristiwa Taman Eden itu hukum sudah ada di situ, berjalan terus sampai kepada bangsa Israel. Ketika hukum dinyatakan, ya, lebih gila lagi, itu dosa nampak, ya, atau lebih jelas lagi dosa itu keluar. Dan kasih Tuhan itu lebih jelas ketika itu Tuhan berikan di Sinai. Tidak peduli seberapa besar dosa berlimpah di tempat itu, pula kasih karunia berlimpah. Ya, di kadang-kadang kita mispersepsi ketika melihat uh, orang-orang berdosa, ya, orang-orang yang kita anggap berdosa, padahal kita juga bersama-sama berdosanya. Bedanya dosa kita tersembunyi, dosa-dosa mereka nampak. Contoh, di Indonesia ini ada banyak sekali, maaf kata ya, tempat-tempat pelacuran yang
top istilahnya di Surabaya, di Palu, di Jakarta, ya, dan di beberapa tempat yang lain itu. Dan konotasi dari tempat-tempat seperti itu, sorry, bukan konotasi. Ketika kita mendengar tempat-tempat seperti itu, ya, atau kita dengar ada orang yang pergi berkunjung tempat-tempat seperti itu, kita akan memiliki pemikiran, wah ini orang ini suka sekali hal-hal yang kesenangan-kesenangan duniawi. Kan otomatis pemikiran kita seperti itu, ya. Atau ketika kita lihat para pekerja seks komersial ini, ya, hidup mereka melalui hal-hal seperti itu, kita akan istilahnya sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar akan menghakimi, ya. Atau kalau ada teman, jangan ke tempat situ, tempat najis, tempat kotor dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, kalau kita baca dari firman yang sudah kita pelajari ini, dari kutipan-kutipan ini, dari ayat-ayat ini, kita melihat, ya, bagaimana jemaat Galatia dinyatakan oleh Rasul Paulus, di mana-mana ada kutuk, di mana-mana ada salib, ya. Di mana-mana hukum Taurat itu dinyatakan dosa semakin banyak bertambah, ya. Di situ juga kasih karunia Tuhan ada dan lebih jelas. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara. Tidak peduli berapa besar dosa berlimpah, di tempat itu pula kasih karunia berlimpah. Sebagaimana jika gunung itu menyala-nyala dengan api sampai ke pusar langit, namun kita tetap memiliki jaminan kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Mazmur 108 ayat 4. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara pernah dengar, sejauh timur dari barat, ya, Kau melemparkan dosa, ya, ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosa-dosaku. Itulah kasih karunia Tuhan. Sudah jahat kita, sudah kotor sekali kita, ya, tapi kasih karunia Tuhan tidak henti-hentinya kepada saudara dan saya. Ya. Nafas hidup membuktikan bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk lebih dalam lagi mengalami pengalaman iman, mengalami kasih kurnia yang diberikan itu, bisa melihat contoh tadi di awal, kesaksian-kesaksian dari saya sendiri mengalami itu, melihat itu melalui kesaksian tentang adik saya yang sakit, lalu tadi Sister Joy dalam pergumulan pekerjaannya, dia bawa itu dalam doa, dan Tuhan berkarya di situ, Tuhan bekerja, dan pada akhirnya kita memuliakan Tuhan karena kebesaran Tuhan. Tadi Brother Arthur juga melalui pengalaman sakit penyakit yang dia derita, kita melihat kebaikan Tuhan, kita melihat kasih karunia itu nyata. Itulah keindahannya. Finally kita akan bilang praise the Lord. Tuhan itu baik. Nah, kalau kita tidak mengalami hal-hal ini, ya, atau menyadari hal-hal ini di dalam konteks kebenaran, kita hanya akan menganggap bahwa nafas hidup yang kita miliki saat ini adalah hal yang normal, hal yang biasa saja. Berkat melalui makanan mungkin nanti sebentar, atau mungkin ada yang sudah sarapan, kita hanya menganggap itu, iya kita harus makan pagi. Kita tidak pernah merasa bahwa itulah, ya, Tuhan di dalam kasih-Nya. Oke, di sini ada tambahan, saudara-saudara, mengungkapkan anugerah yang berlimpah. Halo? Silakan, saudara.
Ya, ketika hukum itu diberikan di Sinai dan mungkin juga hukum diungkapkan kepada kita, apakah yang kita lihat? Apakah kita lihat di sini Allah yang diktator, Allah yang kejam? Karena pelanggaran hukum itu ada dampaknya, dan dampaknya itu kan itu kematian begitu. Betul. Jadi apakah kita melihat ini sebagai Allah yang kejam karena Allah memberikan hukum, sehingga ya kita tidak bisa menuruti hukum sehingga ya kita akan mati? Ya, Ataukah kita melihat justru di sini adalah Allah itu kasih kepada kita? ya, Nah, ya, ini dua persepsi yang harus kita uh, ya, selidiki di dalam betul. diri kita. Kita melihatnya itu sebagai apa? Nah, di pelajaran yang diungkapkan di sini, kita harusnya melihat itu sebagai Allah yang mengasihi, bukan Allah yang kejam. Ya, Uh, untuk hukuman terhadap dosa, dosa itu kan uh, pilihan kita untuk melakukan, bukan jadi bukan karena kita berdosa Allah menghukum, sebenarnya bukan begitu bunyinya, karena perbuatan dosa kita itu membawa kita kepada kematian, membawa betul. kita kepada kebinasaan. Ya, Mengertinya begitu. ya, ya, Dan kalau kita tidak mengerti itu, maka kita tidak datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Ya kan? ya, Celakalah aku, kata Rasul Paulus kan, ya, binasa aku. Ya, dari mana datang pertolongan untukku? Ya datangnya dari Tuhan. Jadi ya datanglah kepada Tuhan meminta pengampunannya, karena di sini dibilang di mana banyak pelanggaran, di situ banyak kasih karunia. Jadi dengan demikian bahwa sebenarnya ini adalah ajakan bagi manusia untuk melihat kasih Allah yang siap untuk menolong dan menyelamatkan. Jadi ya. ketika hukum itu dinyatakan, bukan itulah ya, awas ini mati kau. Bukan Hmm, begitu. Tapi itu adalah ajakan dari Tuhan. Ayo datang, mari. Kamu membutuhkan pertolongan, dan pertolongan itu hanya ada dari Tuhan. Datang pada Tuhan, lalu meminta pertolongan, dan melalui kasih karunia kamu bisa diselamatkan. Jadi mudah-mudahan kita bisa satu persepsi bahwa ketika hukum itu dinyatakan, maka di situ adalah panggilan Tuhan untuk kita datang mendapatkan kasih karunia Tuhan dan merasakan bahwa Allah itu mengasihi kita. Puji Tuhan, Pastor Jeki, untuk penjelasan dan penekanannya ya. Jadi benar sekali itu uh, yang sudah kita baca dan yang sudah kita lihat. Memang kadang-kadang persepsi kalau tidak diangkat, tidak keluar, ya, tidak disampaikan, ini kita akan samar-samar melihatnya ya. Tapi di sini, puji Tuhan, terima kasih, Pastor Jeki, saya pun juga memahaminya seperti itu, dan ini sudah jelas ditekankan. Oke, ada yang lain, saudara? Halo bro, Ya, silakan. ya, tambahkan sedikit. Jadi dia punya subjudul ini mengungkapkan anugerah yang berlimpah ya. Ya, Kalau dia bahasa Inggris super abounding grace. Abounding grace ini ada super, ini sangat di atas berlimpah-limpah ya. Jadi ya, istilahnya kayak contohnya kayak gini ya. Ini bagaimana kita menghargai dia punya kasih karunia. Jadi kayak misalnya kita punya HP 2 ya. HP iPhone 14 15 ya yang terbaru, yang harganya 20 jutaan dengan handphone yang misalnya Samsung harga 3 jutaan. Kalau yang Samsung itu jatuh, kita mungkin nggak terlalu deg-degan ya. Ini HP murah, tapi kalau yang iPhone jatuh, deg-degan, takut kalau rusak gimana. Ini harganya mahal sekali ini. Jadi
kita lebih menjaga atau menghargai yang harganya mahal itu dibandingkan harga yang murah. Ya, Jadi ini tujuan hukum ini untuk mengungkapkan bahwa dia punya anugerah itu mahal sekali. Bagaimana kita menghargai itu kalau misalnya ini kalau nggak diungkapkan ini kita kalau jatuh melanggar nggak masalah ini kalau nggak karena nggak diungkapkan. Setelah ya, ini diungkapkan kita melihat bahwa ini dosa sekali, dosa itu kelihatan besar sekali. Terus bagaimana karena dosa itu begitu besar, dia punya pengampunan juga harus lebih besar. Jadi disinilah kita lihat bahwa Tuhan punya kasih karunia itu super abounding. Dia punya besar sekali untuk mengampuni dosa kita ya. Di mana dosa kita sangat besar diungkapkan oleh hukum dan begitu juga walaupun begitu besar kita punya dosa, dia mengampuni. Jadi ketika kita tahu dosa kita begitu besar diampuni oleh Tuhan, kita akan lebih menghargai dia punya pengorbanan, dia punya kasih karunia kepada kita. Jadi ini dari sisi pandang bagaimana kita hargai dia punya pengorbanan ya dari hukum ini. Jadi hukum ini sebenarnya sangat baik ya. Ini dia punya kebaikan luar biasa. Memang ini gak akan menyelamatkan kita, tapi dengan ini secara tidak langsung kalau kita lebih menghargai pengorbanan Tuhan, waduh, ini ya. pasti kita akan menurut hukum lah ya. Pasti kita akan menurut kalau kita sudah mengetahui pengorbanan Tuhan yang akan luar biasa, kita otomatis akan mengasihi dia dan akan menuruti perintah-perintahnya. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku ya. Dan kutipan juga, only by love, life awaken ya. Dengan Ya. mengetahui kasih karunia Tuhan yang begitu besar, kita juga akan mengasihi dia dan menuruti perintah. Oke, baik, terima kasih uh, dari Lauri untuk tambahannya. Jadi lebih jelas kita melihat penekanan-penekanan ini untuk bagaimana kita memiliki satu pandangan dan bagaimana kita bisa melihat kasih karunia ini lebih jelas ya dan tidak semata-mata apa namanya berdosa tadi sudah diuraikan berdosa lalu dihukum. Brother Onang silakan. Oke, mau bertanya, tapi sebelum bertanya mau jelaskan juga sedikit. Silakan. Jadi Ellen White juga dalam bukunya Iman dan Perbuatan menyatakan dengan adanya hukum semakin jelas itu dosa Ya. dan pengampunan Yesus juga semakin jelas bagi orang yang berdosa. Dan pengampunan di tulisan Ellen White katakan pengampunan sama dengan penyucian. Dan dia katakan situ itulah pembenaran oleh iman. Jadi pengampunan sama dengan penyucian dan itu pembenaran. Cuma yang saya mau tanyakan adalah kesombongan adalah satu dosa yang Ellen White bilang hampir tidak bisa diampuni adalah dosa yang kesombongan ini. Tuh. Tapi kenapa dosa seberat itu tidak tercatat gitu dalam hukum? Itu yang mau saya tanyakan. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah kan yang secara tertulis. Ya, thank you. Oh ya, maksudnya tidak tercatat di 10 hukum ya, brother. Iya betul. Ya, ini pertanyaan menarik ini. Ada yang bisa bantu saya mau jawab ini atau ada saudara-saudara yang mau jawab? Kenapa dosa yang satu kejijikan bagi Tuhan ya, kutipan lain bilang, ini kesombongan ini, itu tidak dicatat di 10 hukum? Atau adakah di 10 hukum ini yang mewakili dari dosa kesombongan itu? Silakan. Ya, halo. Ya. Ya, jawabannya simpel. Itu ada dalam semua hukum itu. Tercatat jelas dalam semua hukum. Dalam 10 itu, ke-10 itu awalnya semua di situ. Dan semua semua hukum itu mengandung itu gitu. Menunjuk pada dosa yang satu itu. Oke, itu aja. Oke. Boleh tanggapi. Masalahnya tidak diperjelas. Jadi orang menyombongkan diri itu seperti tidak menyadari bahwa kesombongan itu satu dosa.
Beda dengan jangan membunuh. Orang tahu, oh membunuh itu satu dosa yang dilarang dihukum. Betul. Jadi ada ketakutan untuk tidak membunuh dan lain. Tapi kesombongan ini kayak diabaikan begitu. Nggak diperjelas lagi. Oke, ada argumen lain silakan. Ya, kalaupun mau diperjelas, itu ada dalam hukum yang pertama ya. Jangan ada padamu Allah lain. Karena kesombongan itu kita menjadikan diri kita sebagai Allah. Ya, seperti itu. Simpel saja. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Ini kalau lihat jawaban dari Brother Ebing, secara umum sudah mewakili mewakili dari apa yang harus dijawab, tapi sisanya adalah PR untuk kita lihat lebih dalam. Tapi saudara-saudara begini, saya melihat peristiwa Lucifer dibuang, ya, ketika ada kesombongan di sana. Dari cerita ini juga udah nampak bahwa memang Tuhan tidak suka kesombongan, ya kan? Lalu secara literal tidak ditulis bahwa jangan kamu sombong seperti itu kan. Tapi yang Brother Ebing bilang di hukum pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku, itu juga benar-benar sudah mewakili itu. Karena seringkali ya kita menggantikan Tuhan itu sebagai juru selamat melalui kepintaran kita, pengetahuan kita, harta kita, kekayaan kita, pengaruh kita, popularitas kita, ya, kehebatan kita, itu semua digantikan. Tuhan digantikan dengan semua hal itu dan lebih jelas. Tapi saya lihat Brother Onang bahwa dengan tidak ditulisnya kesombongan itu, misalnya jangan kamu sombong, tidak tulis seperti itu, tetapi membawa kita kepada orang-orang yang rindu, yang haus dan laparkan kebenarannya, antusiasme untuk mempelajari lebih dalam, bahwa di hukum pertama itu kita bisa melihat bahwa ada pernyataan jangan menggantikan Tuhan itu sebagai Tuhan. Halo. Halo, Kak. Silakan. Halo. Siapa mau duluan? Sebelum Joy. Ya, jadi kapan Lucifer itu disebut menyombongkan diri? Itu kan kita bisa lihat pada saat dia mau menjadi seperti Allah. Ya. Ya, pada saat dia mau menjadi seperti Allah, padahal Tuhan sudah mengatakan jangan ada padamu Allah lain. Nah, ini Lucifer mau menjadi seperti Allah. Ketika dia mau menjadi seperti Allah, disitulah letak kesombongannya. Disitulah dia terjerat, ya, kalau bisa bilang pakai bahasa terjerat, dengan hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain selain aku, gitu. Oke, mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Oke, Sister Joy, silakan. Tunggu sebentar. Ya, jadi kalau kita lihat dasar dari hukum itu, hukum kan berdasarkan love kan. Nah, love itu selfless atau bukan diri. Sedangkan opposite dari love itu selfish. Nah, sombong itu apa? Self kan? Selfish. Jadi yang tadi Ebing bilang itu, selfish itu atau sombong itu ada dalam semua 10 hukum. Memang 10 hukum itu kan kalau mau ditulis satu-satu, misalnya jangan merokok, jangan kamu, jadi istilahnya, dan itu akan satu dunia, satu langit pun mungkin nggak akan cukup kalau ditulis satu-satu. Tapi itu prinsip. 10 hukum itu prinsip. Prinsipnya apa? Kasih. Lawan dari kasih itu selfish. Love is selfless, nggak memikirkan diri. Jadi semua yang kita pikirkan, istilahnya yang fokus di self, itu opposite dari love gitu. Nah, sombong itu memang, karena kalau self itu kan sombong, kalau udah ada self itu, pasti semua hukum itu nggak akan ada yang satu pun diturut. Pasti itu pasti. Di saat self die,
I die daily, Kristus yang hidup, nah itu hukum baru bisa. Karena yang masuk ke kita itu love, bukan selfish. Di saat self itu reign, atau kesombongan itu berkuasa, nggak bisa gitu. Dan hanya Tuhanlah yang love, hanya kasih Tuhan, yang cinta Tuhan, prinsip Tuhan atau selfless itu yang berdiam dalam diri kita, baru penurutan itu akan penurutan hukum akan terjadi. Makanya Tuhan bilang, if you love me, keep my commandment. Nah, love di situ itu agape. Hanya agape, hanya Tuhannya yang bisa berdiam di kita, yang bisa menurut. Dan kalau kita lihat karakter Tuhan penuh dengan humble ya, kerendahan hati, nggak ada kesombongan, dan karakter Tuhan itu opposite dengan setan gitu. Jadi di saat love atau selfless ada di dalam diri kita, yaitu kasih Tuhan, itu pasti 10 hukum itu akan turut. Walaupun di 10 hukum itu tidak dibilang sombong, justru itulah fondasinya. Kalau sombong atau self yang reign, pasti semua hukum itu nggak ada satupun kita turuti. Tapi kalau cinta yang berdiam di dalam diri kita, pasti hukum itu dituruti. Oke, thank you, Kak. Baik, terima kasih. Beronang, bagaimana? Jadi tadi Ebing mengatakan bahwa setan itu seperti terjerat gitu. Artinya gimana ya? Kita lihat 10 hukum itu ada jangan mengini dan lain-lain. Tapi yang menjadi awal kejatuhan itu kesombongan gitu. Kenapa tidak diperjelas itu dalam hukum itu yang tadi itu? Cuma diwakilkan dengan jangan ada Allah lain di hadapanku itu. Jadi kalau bilang itu banyak orang akan terjerat juga seperti itu, dan maksudnya, seakan-akan tidak menyadari bahwa itu satu dosa yang sangat besar gitu. Dan kita rasa banyak orang yang terjebak dengan hal seperti itu karena tidak dipertegas di hukum itu. Jadi dosa, sampai Ellen White bilang, satu dosa yang tak disadari gitu, tidak disadari orang. Betul. Artinya kalau tidak disadari, artinya itu seperti jebakan seperti itu. Itu yang saya pertanyakan, kenapa begitu, Dan? Ya, luar biasa ya. Ini dalam sekali. Tapi puji Tuhan, ketika Brother Onang angkat ini beberapa komentar yang masuk, jawaban itu yang masuk lebih apa istilahnya? Lebih memperjelas bahwa ketika kita Bible study, ketika kita mau rindu belajar pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kan pertanyaan-pertanyaan orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Ya. Jadi kita mendapat tambahan-tambahan yang puji Tuhan benar, lalu lebih jelas lagi ya. Cuma kalau penekanannya kepada kenapa tidak dinyatakan di 10 hukum, saya secara pribadi tidak bisa jawab itu ya. Tapi kalau uraian yang tadi sudah disampaikan, Sister Joy dan Ebing ini saya sependapat, dan saya pikir itu yang bisa kita lihat. Tapi puji Tuhan, pertanyaan ini diangkat dan kita bisa melihat lebih dalam lagi, ya, lebih dipertegas lagi sebenarnya hukum pertama itu, dan bahkan mewakili semua hukum itu lebih jelas. Oke, ada narasi tambahan dari Onang? Atau kita harus melakukan studi khusus untuk itu ya? Karena memang penting juga itu. Untuk tahu, kecuali hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita, dan yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Ya, jadi yang tadi kan membunuh itu selfish, berzina juga itu semua sama gitu. Cuma itu yang jadi pertanyaan. Ellen White bilang dosa yang tanpa disadari oleh semua orang itu yang dosa yang paling berbahaya seperti itu, dan maksudnya mungkin dengan belajar, kalau orang yang belajar tentang kebenaran Kristus, mungkin orang akan sadari itu dosa itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak tahu tentang pembenaran oleh Kristus itu, tidak melihat, memandang Yesus, kebanyakan cuma memandang diri sendiri, seakan-akan orang tidak disadarkan dengan hukum seperti itu. Ya, itu aja. Puji Tuhan ya, brother, dengan diangkat pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga jadi bahan pembelajaran buat kita juga
ke depan ketika ada pertanyaan yang sama atau kita juga bisa menjelaskan. Karena saat ini pun ya, selama proses berjalan 2-3 bulan belakangan ini, saya diperhadapkan terhadap permasalahan yang sama. Ya, ada seseorang lah, saya tidak perlu sebut nama, seseorang yang dekat dengan saya, dan hal-hal ini yang baru diungkapkan ini menjadi satu karakter beliau, ya. Dan saya dengan segala upaya, saya pikir dalam angan-angan ya, saya belum berbicara dengan dia, tapi dalam angan-angan saya bilang bahwa wah, saya harus ubah dia ini, saya harus tegur dia ini. Tapi ada beberapa kutipan dan statement yang saya lihat juga, kita tidak bisa mengubahkan seseorang. Saya tidak bisa mengubahkan seseorang, tapi Tuhan bisa. Ya. Nah, karena yang baru kita bahas ini, kesombongan ini sangat melekat sekali bukan saya konteks menghakimi ya. Yang saya kenal ini adalah saudara saya ya. Jadi saya kasihan melihat dia dan saya mengasihi dia. Lalu bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran bahwa kesombongan itu adalah satu kejijikan di hadapan Tuhan dengan bijaksana. Bisa disampaikan dengan belas kasihan, bisa disampaikan. Jadi tidak menyatakan bahwa dia itu sombong, ya. Tetapi bagaimana firman Tuhan bisa jamah hatinya dia, bisa dia menyadari bahwa bahasa-bahasa saya ini sering menyakiti orang lain, sering melukai orang lain. Ya. Karena dengan orang yang saya kenal ini, kalau saudara ketemu dengan dia dan saudara bicara apa saja, dia tahu semua pembicaraan. Dia tahu semua hal. Dan dia akan selalu melebih-lebih. Dia akan selalu istilahnya Anda di bawah, dia di atas. Di dalam setiap percakapan apapun, konsep apapun, bahasan apapun, dia akan lebih selalu. Dia lebih tahu dimanapun mau bicara kota, tempat. Kecuali tempat yang dia belum pernah pergi. Tapi kalau tempat yang sudah dia pernah pergi, dia akan bilang, saya tahu itu. Saya pernah di situ. Oh, si orang ini saya kenal. Dan sebagainya seperti itu. Jadi memang tidak mau kalah. Ya. Tapi berada orang angkat sih, saya teringat hal itu, peristiwa itu, dan sedang saya hadapi. Jadi saya minta kepada Tuhan dengan beberapa statement yang bilang, saya tidak bisa mengubahkan orang lain, saudara tidak bisa mengubahkan siapa-siapa ya. Tuhan bisa, ya, dan firman Tuhan bisa. Nah, bagaimana kita yang di dalam kehidupan kita sudah belajar kemarin-kemarin itu bisa jadi saluran berkat buat orang lain juga, untuk istilahnya dia melalui pertolongan Tuhan ada hal yang bisa kita sampaikan kepada dia, ya, dalam tanda kutip dengan cara Tuhan, ya, itu bisa dia terima dan dia bisa melihat bahwa ternyata itu adalah dosa. Sebagaimana kita juga di masa lalu tidak melihat dosa tipu-tipu kecil itu adalah sebagai dosa, ya, kita tipu-tipu kecil. Yang contoh di awal tadi saya kasih. Ya. Dari mana bro? Oh sudah dekat. Padahal baru mau keluar dari rumah. Ya kan? Itu kita tidak anggap dosa. Tapi ketika lebih jelas lagi kita belajar, kita wah itu dosa, bohong itu, ya, menipu itu, seperti itu. Tapi sekali lagi terima kasih beronang ya tambahannya, dan jadi bahan pelajaran juga buat kita untuk merenungkan hal itu, dan mungkin kita juga bisa menyelidiki dan Tuhan kasih jawaban yang lebih yang lebih pas di dalam pandangan kita. Oke. Iya, Sister Devi, silakan. Iya Kak Dolphin, kalau menanggapi yang soal kesombongannya yang ditanyakan oleh Brother Ronald, memang kalau kesombongan ini kan yang ditulis kenapa itu tidak disadari atau apa ya tadi? Iya. Kalau saya pribadi ya, semua yang melakukan kesombongan kita rasa dia tahu kalau dia itu lagi sombong. Kita rasa maksudnya dia akan tahu dong kalau aduh dia sombong. Cuma manusia kan kalau dalam keadaan berdosa ya,
dalam keadaan dosanya itu tidak mampu untuk mau berusaha bagaimanapun itu nggak mampu. Sebenarnya bukan cuma kesombongannya, semua dosa. Pasti setiap ada dosa Tuhan akan sadarkan kita, apalagi di dunia Kristen sudah tahu yang namanya kesombongan itu dari Lucifer, dan mereka namanya di dunia Kristen itu pasti tahu kesombongan itu sesuatu yang jahat, yang bersalah, dan itu dosa. Cuma kenapa manusia memang tidak bisa betul-betul sadar, dan dia pun mau berusaha untuk meninggalkan itu tidak bisa. Memang susah. Itu mungkin kita bisa belajar dari pelajaran yang Paulus berikan dalam Roma 7. Kita bacakan ya Kak sebelum Ya, mungkin sama silakan. tutup ini. Tapi ini bagus sekali untuk semua dosa ya, bukan cuma kesombongan. Itu dibilang di Roma 7 ayat 19, dan tadi ada yang sudah kita bacakan. Dibilang, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Terus tadi yang kita sudah bacakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi memang semua manusia, maksudnya kita orang Kristen pasti tahu lah kalau kita ini so sombong. Cuma itu ya, kita memang tidak mampu. Jadi itulah ya, kalau kita belajar tentang hukum, kita akan betul-betul mengerti akan kematian Yesus itu seperti apa. Dan jadi memang kita hanya bersandar pada Kristus untuk lepas dari semua dosa-dosa yang memang betul-betul menempel mendarah daging di dalam diri kita. Terima kasih Kak. Makasih Sister Devi tambahan. Tapi mengingat narasi yang barusan disampaikan ini, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang sedang kita pelajari. Dari mana saya tahu saya sombong? Ya kan? Nah, ketika kita belajar firman Tuhan dan waktu ada pembicaraan kata-kata sombong yang keluar dari mulut kita, di saat yang sama Roh Kudus berbisik, men, bukan kayak kesombongan. Tiba-tiba kita disadarkan, aduh ini sudah sombong ini. Ya mungkin kita malu untuk mengakuinya bahwa kita sudah sombong, tapi dalam hati kita minta ampun Tuhan, minta ampun, saya sudah sombong. Ya kan? Nah, hukum ini yang menyatakan hal ini. Hukum yang memberitahu kita sudah sombong. Baik, terima kasih ya untuk tambahan dan masukannya. Oke, saya mau lanjut kutipan kita. Hukum yang diberkati yang menyatakan kepada kita ketinggian kasih karunia Allah yang menakjubkan. Haruskah kita mencaci maki dan membencinya? Karena hukum Taurat membuat dosa terlihat dalam segala kekejian dan mengungkapkan kelimpahannya. Saudara ingat ya, ketika kita dulu ya masih kecil, kan hari Sabat nggak boleh nonton TV, dibatasi oleh hukum kan. Pokoknya jangan urus-urusan segala urusanmu di hari Sabat, ya kan, dosa kan. Nah, saya mengalami membenci hukum itu. Mulai lagi. Ada orang lain ketika tiba hari Sabat, aduh puji Tuhan hari Sabat lagi, ya mau senang. Tapi saya pernah mengalami ya hari Sabat lagi. Kayak gitu loh. Karena nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tidak bisa melakukan ini, tidak boleh jajan, tidak boleh nonton TV. Jadi kayak satu beban hukum itu. Ya, jadi nggak suka sama Taurat itu. Jauh dari itu, semakin besar dan mengerikan serta mematikan dosa, semakin besar pula kasih karunia Allah yang luar biasa diperbesar. Tadi Pendeta Jeki sudah jelaskan, ya. Persepsi kita, cara pandang kita, ya, bahwa hukum ini adalah kasih karunia Tuhan. Hukum Taurat adalah pendidik yang membawa kita kepada Kristus
Dan oleh karena itu, meskipun hukum Taurat sangat keras, namun pada kenyataannya hukum Taurat berperan sebagai penghibur. Karena hukum Taurat berada di tangan pengantara. Luar biasa ya. Yesus adalah penghibur. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, penghibur pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2:1. Maka ketika muridnya bersedih hati karena pengumumannya bahwa ia akan meninggalkan mereka, ia berkata, aku akan minta pada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, penghibur yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16. Ketika Yesus berada di bumi, ia adalah perwujudan dari Roh. Tetapi ia tidak ingin pekerjaannya dibatasi. Maka ia berkata adalah, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya pikir di narasi ini jelas ya saudara-saudara. Kita sudah banyak melihat kebenaran ini. Dan kita akan selesai, saya baca ya. Penghibur menginsafkan. Catatlah dengan baik fakta bahwa pekerjaan pertama penghibur adalah menginsafkan orang akan dosa. Pedang roh adalah firman Allah yang menembus sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Itu hukumnya. Namun, bahkan ketika mengirimkan keyakinan yang paling tajam dan paling dalam, Roh Kudus adalah penghibur. Dia tidak kurang dari penghibur dalam menginsafkan dosa daripada dalam menyatakan kebenaran Allah untuk pengampunan dosa. Ada penghiburan di dalam penghakiman yang Tuhan kirimkan. Ahli bedah yang mengiris sampai ke tulang, supaya ia dapat membuang racun yang menyebabkan kematian dari dalam tubuh. Melakukannya hanya supaya ia dapat menggoreskan minyak penyembuh dengan berhasil. Ya, kalau dipandang kasat mata, dilihat secara dangkal bahwa hukum ini adalah tidak mengenakan. Dia hanya membawakan kita kepada kematian, hanya menyatakan bagaimana kita mati. Tetapi di atas dari tadi sudah kita bahas bahwa hukum ini adalah kasih. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Tuhan yang adalah Roh memberikan penghiburan kepada kita. Nyatanya bahwa ketika kita sadar akan pelanggaran dosa dan kesalahan yang kita buat, kita minta ampun kepada Tuhan, yang tentunya ya kita bersedih dengan pelanggaran dosa kita. Di sini Tuhan sebagai penghibur, Roh sebagai penghibur itu menjadi istilahnya fungsinya lebih nyata, lebih kelihatan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui Roh Tuhan. Oke, saya baca sampai selesai. Kebutuhan dan obatnya. Dosa besar Bani Israel adalah ketidakpercayaan. Mereka percaya pada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Hal ini umum terjadi pada semua manusia. Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang dapat menghancurkan kepercayaan diri yang sia-sia ini, sehingga iman dapat masuk. Bahasa lain atau kata lain, selama diri itu masih hidup, ya, tidak mati, ya, segala sesuatu ini adalah apa? Kesia-siaan. Kepercayaan diri yang sia-sia. Atau bahasa lainnya, ketika diri masih hidup, iman ini belum masuk. Atau mungkin sekerdil apa? Silakan saudara gambarkan. Ya. Hukum Taurat masuk dengan cara yang diperhitungkan untuk melakukan hal ini. Dan untuk menekankan fakta bahwa hanya dengan iman dan bukan dengan perbuatan manusia, kebenaran akan datang. Amen, ditekankan lagi di sini.
Dalam pemberian hukum Taurat terlihat ketergantungan manusia kepada Tuhan saja untuk mendapatkan kebenaran dan keselamatan. Karena manusia tidak dapat menyentuh gunung tempat hukum Taurat diucapkan tanpa binasa. Ya, waktu hukum Taurat disampaikan di situ, suara Tuhan terdengar di situ, ada kebinasaan di situ. Ya. Bangsa Israel ketakutan. Mereka menghindar jauh karena mereka tahu akan mati. Jadi bagaimana mungkin Allah merancang agar manusia untuk sesaat saja membayangkan bahwa ia akan mendapatkan kebenaran melalui hukum Taurat? Di Sinai, Kristus yang disalibkan diberikan dengan nada yang dimaksudkan untuk menjangkau semua orang. Bahkan ketika mereka mengguncang seluruh bumi. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenarannya datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17. Namun bukan dalam waktu yang lama setelah itu, tetapi pada waktu yang sama, Musa adalah pelayan hukum Taurat yang menjadi alat kematian karena kekerasan hati manusia. Tetapi hukum, kasih karunia, dan kebenaran di dalam Kristus pada saatnya yang sama limpah ruah. Jelas ya saudara-saudara, apa yang kita pelajari di sini, kita melihat bahwa di mana ada salib, ya. Maksud saya di mana ada kutuk, di situ ada salib. Hukum Taurat diberikan untuk menyatakan dosa, ya. Dengan hukum Taurat kita bisa melihat lebih jelas bahwa dosa itu menjijikan. Dosa adalah sesuatu yang membahayakan. Dosa artinya kematian. Dan dengan itu juga di waktu yang bersamaan kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan, ya, itu sangat besar. Anugerah melalui hukum itu sangat tinggi. Oleh karena dia mengasihi kita, itu sebabnya hukum disuguhkan kepada kita. Oke, sebelum tutup, ada yang mau kasih tambahan di sini? Silakan, saudara-saudara. Oke, baik, sepertinya mungkin sudah jelas ya, saudara-saudara. Oh, ada, silakan. Ya, jadi dalam bacaan tadi jelas ya yang kita dengar bahwa hukum Tuhan itu sangat baik untuk manusia. Karena ada banyak ya yang belajar pembenaran oleh iman merasa khawatir kalau kita berbicara tentang hukum. Jangan-jangan jadi legalisme gitu. Padahal kalau hukum itu betul-betul ditempatkan pada posisinya seperti yang Tuhan rencanakan, hukum itu sangat baik gitu. Hukum itu sangat baik, justru keberadaan hukum itu akan membawa kita kepada satu kesadaran yang sangat membutuhkan siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan inilah tujuan dari hukum itu diucapkan ya. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat baik yang Tuhan buat untuk manusia. Oke, itu aja bro. Terima kasih. Terima kasih, Brother Ebing, untuk tambahannya. Jadi, puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan chapter 24 saat ini. Cuma ada 2 pertemuan ya. Masuknya hukum. Jadi saya percaya dengan pertolongan Tuhan, ya, kita dituntun lagi kepada pengertian yang lebih dalam tentang bagaimana hukum itu Tuhan berikan, di mana kita melihat kasih karunia Tuhan yang besar melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih untuk partisipasi saudara-saudara sudah sama-sama bergabung belajar dengan kita, dan biarlah kita mendapatkan sesuatu yang indah yang boleh menjadi kekuatan buat kita untuk bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kita. Dan saya percaya itu sedang terjadi, dan saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan hanya
kita kembalikan kepada Dia.